Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita membaca kitab Bulughul Maram karya buah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Kitabul Bai', itu kitab jual beli. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan gharar ataupun unsur ketidakjelasan dalam akad. Adanya unsur ketidakjelasan dalam akad. Dan terkhusus di sini adalah tentang yang dijual, tentang hal-hal yang dijual. Dan sudah kita garis bawahi kemarin bahwasanya hadis-hadis yang disebutkan di sini adalah hadis-hadis yang apa kemarin? Lemah. Akan tetapi sudah kita baca dahulu hadis yang sahih tentang larangan jual beli gharar. Jadi asalnya hadisnya adalah hadis yang sahih, hadis larangan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Namun hadis ini sebagai perincian hal-hal yang termasuk gharar ataupun tidak jelas itu yang seperti apa. Di sini seperti contohnya seperti apa. Dan sudah kita baca beberapa pada kesempatan yang lalu, dan pada kesempatan ini kita baca selanjutnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashtarus samaka fil ma'i. Janganlah kalian membeli air, janganlah kalian membeli samak, yaitu ikan yang ada di dalam air. Janganlah kalian membeli ikan yang ada di dalam air. Fa innahu ghararun, maka sesungguhnya hal yang demikian itu adalah gharar, itu tidak jelas. Ada seorang mengatakan kepada saudaranya, saya akan mancing. Berarti kan ikannya masih dalam air, belum bisa dipastikan apakah ketangkap atau tidak. Saya akan menyelam ke laut. Yang saya dapat saya jual dengan harga sekian ribu. Yang saya dapat nanti saya jual dengan harga sekian ribu. 10.000, 20.000, 30.000. Tatkala dia mancing ataupun menyelam ataupun ngelangge ataupun yang lainnya, maka dia belum bisa memastikan berapa yang akan dia dapat. Karena sungai kan sangat luas dan orang mancing belum tentu mendapatkan hasil. Orang ngelangge juga belum tentu mendapatkan hasil. Orang menyelam juga belum tentu mendapatkan hasil. Maka ini sesuatu yang tidak jelas.
Apakah dia akan mendapatkan atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Kalau dia sudah memberikan harga sekian ribu, kemudian terjadi terjadi kesepakatan, maka ini ada unsur gharar. Maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena ini mengandung unsur gharar, unsur ketidakjelasan yang endingnya, yang akhirnya akan menimbulkan perselisihan, permusuhan, perpecahan di antara kaum muslimin. Padahal kita dilarang untuk berpecah, kita diperintahkan untuk bersatu. Maka hal-hal yang mengantarkan kepada perpecahan maka ditutup pintunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibuka, karena ini akan membahayakan. Maka yang demikian itu yang tidak jelas, maka itu terlarang. Namun seandainya ada ikan di dalam air, di kolam, airnya jernih, kelihatan ikannya, kira-kira boleh nggak dijual? Pak, ini saya punya ikan di kolam tuh, lihat ikannya seberapa banyaknya. Saya jual dengan harga 200.000. Boleh atau tidak? Hah? Kenapa boleh? Kelihatan jelas, tidak ada unsur ghararnya. Jelas orang bisa melihatnya. Ikannya sekian, kira-kira saya beli dengan sekian, saya berani. Namun ketika ikan dalam air kan tidak kelihatan. Dalam sungai yang besar belum tentu dia akan dapat atau tidak. Namun kalau dalam kolam sudah kelihatan, meskipun dia di dalam air, namun kelihatan. Bisa kita jadi kira-kira seperti kemarin apa? Kacang yang dalam tanah kan ditebas. Saya punya 1 hektar kacang tanah, silahkan beli dengan harga sekian. Boleh tidak kemarin? Boleh. Kenapa? Ada ahli yang ya bisa menebak kira-kira 1 hektar ini keluar sekian. Dia ngambil satu pohon, kemudian dikira-kirakan. Hal yang semacam ini hukumnya seperti barang yang ada, barang yang kelihatan. Lepas pelem, lepas apa yang lainnya, maka yang demikian itu tidak mengapa, karena kelihatan jelas. Namun kalau ikan dalam air yang luas, ini tentunya tidak boleh. Atau ikan yang dalam kolam yang keruh, tidak kelihatan, ini juga sama saja tidak boleh. Karena itu mengandung unsur gharar, unsur ketidakjelasan. Jadi yang diperbolehkan ketika kelihatan, ketika pasti bisa diambil. Namun ketika tidak bisa, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena tadi unsurnya adalah unsur gharar, yaitu ada unsur ketidakjelasan. Bisa jadi yang beli itu untung ataupun sebaliknya dia akan untung, tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga yang demikian itu dilarang oleh syariat Islam ini karena mengandung unsur ketidakjelasan. Saya kira ini mafhum ya, bisa dipahami. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa asyara ila anna shawaba waqfahu, dan mengisyaratkan bahwasanya hadis ini yang benar adalah hadis yang mauquf. Hadis ini yang mauquf artinya hanya sampai kepada sahabat, bukan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sudah kita garis bawahi, hadis-hadis yang menjelaskan ini semuanya adalah hadis yang lemah. Namun di sana ada hadis yang sahih yang menjelaskan dilarang menjual beli yang gharar, yang tidak jelas. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-41 ini juga masih berbicara tentang contoh dari jual beli gharar. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a thamratun hatta tut'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan sampai dia bisa dimakan, sampai dia bisa dikonsumsi. Artinya ketika dia menjual buah-buahan, mangga ataupun seterusnya, maka itu sudah bisa siap konsumsi, sudah siap dimakan. Ataupun dahulu kita jelaskan masalah padi
yang baru tumbuh. Kalau dia jual masih belum tua, masih muda, ini kan belum siap panen. Maka kapan boleh dijual? Dahulu kapan boleh dijual? Hah? Ketika? Iya, ketika dia masih muda, boleh nggak dijual? Tidak boleh sama sekali. Boleh dengan syarat langsung dipanen untuk pakan hewan. Kalau larangannya adalah apa? Ketika dia jual, dibeli saat itu, ditunggu sampai panen. Ini yang dilarang. Jadi yang diperbolehkan kalau untuk langsung ditebas saat itu, dipanen saat itu, dipotong saat itu, tidak masalah. Meskipun dia belum waktunya panen. Namun dengan syarat tadi, ada syaratnya itu ketika dia dijadikan sebagai pakan. Kalau tidak, maka ini tidak boleh. Kalau ditunggu sampai tua nanti, ini yang tidak boleh. Wala yuba'a sufufun ala dhahrin. Yang kedua, contoh yang kedua, dan tidak dijual sufun ala dhahrin. Suf itu apa? Bulu hewan, bulu domba yang masih di dalam, yang masih ada di punggungnya, yang masih di hewannya. Saya punya kambing lebat, ininya bulunya, saya tawarkan ini saya jual bulu yang ada di hewan saya ini. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Ada unsur gharornya. Kalau jelas boleh atau tidak? Kalau jelas. Jadi kalau mutlak dia katakan saya jual ini, saya jual sekian, maka ini ada unsur gharor. Berapa yang akan dipotong kan? Berapa senti yang akan dipotong? Namun kalau sudah dikatakan 1 senti, nah berarti udah jelas. Kalau hanya mengatakan saya jual, nah ini kan akan menimbulkan perselisihan nanti. Namun kalau sudah jelas 1 senti, 2 senti, meskipun masih dalam punggung ya tidak masalah. Jadi yang terlarang itu ketika dia mengatakan saya jual yang ada di punggung ini tanpa memberikan kejelasan, tanpa memberikan batasan. Ini yang terlarang. Wala labanun fi dhil'in, dan juga susu yang masih dalam tempatnya. Susu kambing, susu sapi, dan susu yang lainnya masih di tempatnya, belum diperas, sudah dijual. Ini juga unsur gharor, tidak jelas. Tidak bisa dipastikan berapa liter yang akan keluar dari susu dari kambing tersebut ataupun dari sapi tersebut. Ini adalah 3 contoh dari jual beli yang mengandung unsur gharor, unsur ketidakjelasan. Rawahu Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat, wa Daruqutni, dan Daruqutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasil, dan dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Marasil. Yang kelima, bahwa rajih, dan ini merupakan pendapat yang rajih. Namun sekali lagi ini adalah hadis yang dhaif, yang tidak sahih. Namun sekali lagi ini sebagai contoh dari hadis yang sahih. Hadis ini berbicara tentang 3 masalah yang dilarang dalam syariat Islam, itu larangan menjual buah yang belum siap konsumsi, belum siap panen, sudah dijual. Ini yang terlarang. Yang kedua, larangan menjual bulu domba yang masih pada punggung hewan, kecuali sudah ada kejelasan. Yang ketiga, larangan menjual susu yang belum diperas. Karena ini sekali lagi akan menimbulkan kepada perselisihan, perpecahan, dan seterusnya. Sebagian ulama dalam masalah yang kedua, yaitu masalah bulu domba ataupun bulu yang lainnya, maka mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan sebagian mereka mengatakan boleh. Boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak, tidak mengapa. Kenapa alasannya? Karena hadis ini adalah hadis yang dhaif. Mereka berhujahnya karena hadis ini hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ini alasan mereka kenapa mereka membolehkan. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu
taala. Namun pendapat yang benar tentunya yang mengatakan tidak boleh. Mengatakan hal tersebut tidak boleh. Kenapa? Karena mengandung unsur gharar, unsur ketidakjelasan. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Kebanyakan mayoritas ulama mereka melarang jual beli semacam ini, meskipun hadis ini adalah hadis yang lemah, namun karena ada hadis yang sahih yang melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Jadi yang dijadikan patokan oleh ulama yang melarang adalah hadis yang sahih. Ini hanya sebagai pendorong saja, hanya sebagai penguat saja. Namun alasan yang pertama adalah hadis yang sahih yang menjelaskan unsur gharar, unsur yang tidak jelas dalam jual beli. Hadis yang ke-42 dalam kitab jual beli. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual al-madamin, yaitu apa? Janin yang masih di dalam kandungan. Dan ini sudah kita baca dahulu. Melarang menjual belikan janin yang masih dalam kandungan. Masih kandungan, masih dalam janin sudah dijual karena induknya adalah induk yang super. Wal malaqih, dan juga apa malaqih? Air mani hewan ternak. Air mani hewan ternak jantan ketika mengawinkan, maka ini harus apa? Gratis, tidak berbayar. Mengawinkan hewan ini tidak boleh diperjualbelikan. Ini sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam ini, karena apa? Belum tentu tatkala hewan itu dikawini oleh pejantan ini akan menjadikan janin. Ini tidak menjamin akan menjadi janin yang bisa jadi janin. Maka hal ini dilarang dalam syariat Islam. Tidak boleh diperjualbelikan. Maka keuntungan yang didapat berarti adalah uang yang haram, yang tidak halal untuk dimakan. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hadis ini adalah hadis yang lemah. Sekali lagi, hadis ini adalah hadis yang lemah. Akan tetapi maknanya adalah benar. Dan juga sudah kita bacakan dahulu tentang larangan menjual belikan sperma hewan, yaitu dari Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadil ma. Nabi melarang menjual belikan sisa air. Sudah kita bahas dahulu. Rawahu Muslim wa zada fi riwayatin, dan dalam riwayat ditambahkan wa an bai'i dhirabil jamal, dan dari menjual air mani, air sperma unta jantan. Ini yang hadis yang sahih. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih yang melarang menjual air sperma hewan untuk dijual. Ini tidak boleh untuk dijual belikan, haram untuk dijual belikan. Nah, ini beberapa hadis yang berkaitan dengan jual beli gharar. Contoh-contoh hadis yang menjelaskan tentang jual beli gharar, yang semua hadis ini adalah hadis yang lemah, namun ada hadis yang sahih yang menjelaskan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya adalah bab al-khiyar. Bab al-khiyar. Al-khiyar yaitu memilih yang paling baik, memilih dari dua hal yang baik. Apakah dia akan melanjutkan jual belinya ataupun menyetop jual belinya. Maka ini dijelaskan oleh syariat Islam ini. Ada khiyar, salah satu adalah khiyar majlis. Yang kedua ada khiyar syarat. Khiyar majlis, maka dia akan berakhir ketika dia masih dalam satu majlis.
Sekarang saya jual beli sesuatu, saya masih bareng, masih ngobrol, meskipun 1 jam lamanya, maka ini namanya khiyar majlis. Saya jual jam ini harganya 10.000. Sah, sah, dibayar, selesai. Kemudian apa? Masih bersamaan dalam satu tempat. Maka berarti selama belum berpisah masih ada namanya khiyar majlis. Oh, yang beli, saya nggak jadilah, nggak jadi beli ini. Oh, maaf, ini sebelumnya masih ada satu bab. Maaf. Sebelum ke bab khiyar, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah semoga meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu. Barang siapa yang membatalkan jual beli dari seorang muslim, aqalahu Allahu athratahu. Pasti niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, was-Sahih Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Paham hadis ini? Ada orang jual beli, sudah selesai. Sudah selesai, sudah berakhir, sudah berpisah semuanya, sudah pulang umpamanya. Namun ketika sampai di rumah, pembeli ini mengatakan, saya nggak butuh dengan barang ini. Saya udah punya barang yang sama fungsinya di rumah ini. Maka dia menyesal membeli barang tadi. Kemudian datang ke penjualnya, saya nggak jadi membeli barang ini. Penjual boleh menolak tidak? Boleh? Boleh tidak? Ya boleh, kan udah sah tadi kan? Sudah selesai jual belinya. Sudah selesai jual belinya. Kalau saya menyesal beli jam ini, mungkin kurang bagus, kurang apa, saya kembalikan ke penjualnya. Penjual asalnya apa? Boleh menolaknya. Saya nggak mau, udah selesai kok. Sudah selesai jual beli ini, nggak boleh kamu kembalikan. Kalau kamu kembalikan, ya saya rugi. Ini asalnya boleh, asalnya penjual boleh untuk menolaknya. Namun hadis ini menganjurkan adanya pahala bagi orang yang membatalkan tadi. Penjual ketika dia mengatakan saya nggak jadi, pembeli mengatakan saya nggak jadi, penjual menerimanya, maka tadi balasannya Allah akan menghapuskan kesalahannya. Jadi boleh saja, boleh saja, selama tidak ada madaratnya. Kalau ada madaratnya mengganggu penjualnya, ya tentunya hal ini tidak boleh. Contohnya beli mie ayam ke Mas Mono, terus dibikin akun Mas ora sida lah. Terus ini kan menimbulkan madarat, rugi nanti Mas Mononya. Maka ini tidak boleh. Namun kalau jam seperti ini kan tidak ada ruginya. Maka selama tidak ada kerugian, tidak ada madarat, tidak masalah. Jadi boleh bagi penjual untuk mengatakan, ya udah saya terima. Apakah harus sama harganya atau boleh kurang? Semuanya saya tadi belinya dengan harga 100.000. Maka tentunya sebagian ulama mengatakan harus sama. 100.000 ya kembalikan 100.000. Dan sebagian yang lain mengatakan yang penting adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Ini pendapat yang rajih. Kalau penjual mengatakan ya sudah saya beli dengan harga 95.000. Kemudian tadi yang beli itu sudah, berarti tidak mengapa. Tidak harus sama dengan harga yang dia bayarkan. Tidak harus sama dengan yang dia bayarkan. Jadi yang berkaitan dengan orang yang membatalkan jual beli yang sudah selesai. Jual beli yang sudah selesai, maka asalnya ketika sudah akad selesai, maka tidak boleh ada untuk dikembalikan lagi. Asalnya tidak dikembalikan lagi. Karena yang punya warung ini harus paham masalah ini. Berkaitan lagi dengan masalah sales. Apakah sales itu menjual atau menitipkan? Kan beda antara menjual dengan menitipkan. Kalau dia jual, dia bayar di depan, berarti ketika rusak ya sudah tidak ada
dikembalikan lagi, barangnya sudah rusak. Kan biasanya apa? Ini makanya harus dipastikan di depan. Ini nitip atau saya beli. Kalau dia nitip ya silakan, mau diambil lagi ya silakan kan. Kita rusak diganti sama dia tidak masalah. Namun kalau kita membeli, ini sudah tidak boleh dikembalikan. Sudah beli tidak boleh dikembalikan, sudah rusak. Berarti kalau rusak kerugian tanggung sang penjual yang punya tokonya. Jangan sudah rusak, sudah expired diganti dengan yang baru. Ini tentunya tidak boleh. Karena ini jual beli sudah selesai. Berbeda kalau dia menitipkan barang. Kalau menitipkan barang ya terserah dia menitipkan, mau diambil mau diganti, urusan yang dititipkan. Mungkin rata-rata prakteknya adalah membeli kan yang punya toko, membayar DP sekian. Ini sudah terjadi jual beli, bukan titipan. Kalau titipan ya asalnya dia tidak membayar di depan, bayarnya ketika barangnya sudah laku. Ini yang harus diperhatikan dalam masalah ini supaya tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi ini yang berkaitan dengan membatalkan jual beli ataupun akad yang sudah selesai. Maka ini dalam Islam dianjurkan bagi sang penjual untuk memberikan maaf, untuk menerima kembali barang yang sudah dijual. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memaafkan kesalahannya, maka mencakup kesalahan di dunia maupun kesalahan nanti di akhirat nanti. Umum, tidak hanya kesalahan di dunia saja. Yang pertama, bahwasanya perbuatan semacam ini adalah dianjurkan oleh syariat Islam, tidak diwajibkan, hanya dianjurkan. Kalau diwajibkan seperti ini kan bisa menjadi masalah, namun hanya dianjurkan. Bagi siapa yang ingin pahala ya silahkan menerima pembatalan dari sang pembeli. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan yang sudah kita sering ucapkan, al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Orang yang memberikan pembatalan yang biasanya sebabnya adalah penyesalan kan. Orang membatalkan biasanya sebabnya adalah dia menyesal membeli barang tersebut. Kalau dia menyesal, saya kembalikan. Dan menyesal itu unsurnya sangat banyak, sudah punya ataupun apalah, jelas dia sudah menyesal. Maka Allah balas dengan dihilangkan kesalahannya ataupun dosanya dihilangkan, yang itu merupakan sumber penyesalan di hari kiamat. Orang di hari kiamat kan menyesal, kenapa? Ya karena kesalahan yang dilakukan di dunia ini. Maka al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang membatalkan orang yang menyesal. Jadi disebutkan man aqala nadiman. Barang siapa yang membatalkan jual beli dari orang yang menyesal. Kalau dalam hadis ini kan disebutkan man aqala musliman. Barang siapa yang membatalkan transaksi dari seorang muslim. Kemudian hadis yang lain menunjukkan man aqala nadiman. Barang siapa yang membatalkan orang yang menyesal. Maka orang yang menyesal ini kan mencakup orang yang muslim dan juga mencakup orang yang bukan muslim. Artinya apa? Tatkala yang membeli tadi adalah non muslim, maka pahala ini tetap diterima oleh orang yang membatalkan dari seorang non muslim. Kalau yang membeli adalah seorang non muslim, kemudian dia minta dibatalkan tadi, maka juga seorang muslim tadi yang penjualnya tadi akan tetap mendapatkan pahala dengan keumuman hadis man aqala nadiman. Barang siapa yang membatalkan transaksi dari seorang yang menyesal. Karena orang yang menyesal ini kan bisa muslim, bisa muslimah, bisa kafir, bisa kafirah. Ini hadis yang umum, tidak terbatas hanya pada seorang muslim saja. Wallahu taala a'lam. Saya kira mafhum. Kita ke bab al-khiyar. Jadi kapan seorang muslim boleh untuk membatalkan? Kalau tadi kan akad yang sudah selesai. Kalau tadi akad yang sudah selesai. Kalau sekarang ini akad masih terjadi. Waktu akad masih berlangsung.
Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza tabayya'a ar-rajulani, jika ada dua orang laki-laki, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa laki-laki dan perempuan. Idza tabayya'a ar-rajulani, jika ada dua orang laki-laki bertransaksi jual beli, faqul wahidin minhuma bil khiyari, maka masing-masing dari keduanya ada khiyar untuk memilih apakah melanjutkan ataupun menghentikan. Malam yatafarraqa wa kana jami'an, selama belum berpisah dan masih bareng. Selama belum berpisah dan masih bareng dalam suatu tempat. Aw yukhayyiru ahaduhumal akhar, ataupun salah satunya memberikan pilihan kepada yang lain. Memberikan pilihan, silakan beli barang ini, saya kasih waktu 3 hari untuk menetapkan apakah jadi beli atau tidak. Dilihat dahulu barangnya. Biasanya orang beli barang-barang yang bisa dicoba. Beli mobil, silakan coba sehari, 2 hari, setengah hari. Salah satunya memberikan khiyar, bisa pembeli ataupun yang menjual. Penjualnya katakan silakan dipakai dahulu sehari, kalau cocok harganya silakan ambil, cocok barangnya silakan ambil, kalau tidak kembalikan. Ataupun pembeli mengatakan demikian, saya coba dahulu ya setengah hari, saya coba ya 1 jam. Ini berarti apa? Belum selesai. Salah satunya memberikan khiyar. Fa in khayyara ahaduhumal akhar, jika salah satu dari keduanya memberikan khiyar, memberikan pilihan pada yang lain, fatabayya'a ala dzalik, kemudian dia berjual beli atas hal tersebut, faqad wajabal bai', maka sungguh telah wajib jual beli. Artinya jual beli tersebut sudah harus dilaksanakan. Wa in tafarraqa ba'da an tabayya'a, dan jika sudah berpisah setelah jual beli selesai, setelah transaksi selesai, walam yatruk wahidun minhumal bai', faqad wajabal bai', dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan, tidak membatalkan jual belinya, faqad wajabal bai', maka sungguh telah wajib jual beli tersebut. Muttafaqun alaih wa lafdhu lil Muslim. Jadi tatkala ada 2 orang melakukan jual beli, maka selama belum berpisah masih bareng, maka berarti salah satu dari keduanya berhak untuk membatalkan jual belinya ataupun melanjutkan selama belum berpisah. Umpamanya di dalam ruangan di pesawat terbang, orang di pesawat terbang duduk bareng, kemudian pergi ke Mekah selama berjam-jam. Dia di sampingnya menawarkan, saya jual jam tangan saya ini dengan harga 100.000. Si B menerimanya, yaudah saya terima, saya bayar ini 100.000. Berarti di sini apa? Berpisah belum? Belum berpisah. Meskipun di sini sudah terjadi akad jual beli, sudah sah, sudah bayar uang diterima, masih ada apa? Khiyar. Masih ada khiyar. Boleh bagi yang menjual umpamanya, saya nggak jadi jual lah, saya ambil barangnya lagi. Ataupun dari segi pembeli, saya pikir-pikir ketonanya mau butuh jam kilo, saya kembalikan lagi. Ini berarti masih ada khiyar. Maka kedua belah pihak tersebut ketika salah satunya membatalkan berarti harus ridho. Harus ridho, jangan usah tuku kok dibalik namanya. Jangan karena masih ada khiyar majlis. Masih ada khiyar majlis. Kecuali kalau dia memberikan syarat, wis ya orang kena balik namanya, barang sudah beli tidak boleh dikembalikan lagi. Nah, ini baru ada salah satu belah pihak memberikan khiyar. Ini tidak mengapa. Sebagian ulama memahami hadis ini bahwasanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, bukan berpisah badannya, bukan berpisah badannya. Jumhur ulama memahami apa? Sebelum berpisah badannya masih ada khiyar,
Namun sebagian ulama memahami sebelum berpisah artinya apa? Sebelum terjadinya ijab dan qabul. Sebelum terjadinya ijab dan qabul. Saya jual jam tangan saya dengan harga 100.000. Si pembeli belum mengatakan iya, berarti kan belum terjadi qabul kan? Belum diterima oleh sang pembeli. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Sehingga selama pembeli belum mengatakan iya, maka berarti ada yang dipahami oleh mereka adalah ini masih ada khiyar. Kalau semacam ini kan belum terjadi jual beli. Tentunya apa? Boleh penjual mengatakan saya enggak jadilah, kan sah-sah saja. Namun pemahaman semacam ini adalah tidak benar. Jadi yang benar adalah yang dipahami oleh jumhur, yaitu apa? Akadnya sudah terjadi akad sah, sudah selesai, namun belum berpisah badannya belum berpisah, masih berbarengan. Sebagian mereka mengatakan kalau tempatnya kecil, berarti selama masih dalam rumah, di kamar, di ruang tamu mengadakan jual beli, selama belum keluar dari rumah tersebut, berarti masih di tempatnya, masih dikatakan bareng. Namun kalau tempatnya besar seperti di pasar, maka ketika sudah beranjak dari tempat jual belinya, maka sudah dianggap sudah berpisah, meskipun masih dalam pasar. Maka sudah selesai jual beli, ya sudah selesai. Ketika sudah jalan-jalan ke sana, pembeli mengatakan saya nggak jadi, boleh nggak menolak penjual? Penjual boleh untuk menolaknya. Ya kalau dia mau menerimanya berarti apa? Ya, hadis yang sebelumnya tadi, man aqala musliman. Barang siapa yang memberikan pembatalan kepada seorang muslim. Ini ketika masih dalam satu tempat yang bersama, maka dia masih ada khiyar meskipun waktunya berjam-jam. Masih ada khiyar. Yang dipahami sebagian ulama adalah sebelum terjadinya qabul. Pembeli mengatakan iya. Meskipun sudah ngobrol ke sana kemari, ini tidak masalah. Selama sudah selesai, masih dalam satu tempat, maka masih ada khiyar untuk memilih. Ini asalnya ketika tidak memberikan syarat, maka asalnya masih ada khiyar selama dia masih dalam satu tempat. Namun kalau salah satu pihak memberikan syarat tadi, berarti sudah berbeda hukum. Ketika penjual mengatakan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, seperti di toko-toko, maka berarti ini apa? Sudah selesai, meskipun masih di tempat tersebut. Asalnya hak khiyar adalah milik kedua belah pihak, baik dari penjual maupun dari hak pembeli. Akan tetapi jika salah satu dari keduanya menetapkan tidak ada khiyar, maka itu juga tidak mengapa. Seperti dalam tadi, seperti orang yang barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, ini adanya penetapan tidak ada khiyar dari pihak penjual, tidak ada khiyar, maka hal yang semacam ini tidak mengapa, sah-sah saja secara hukum Islam. Bolehnya memberikan khiyar syarat waktu yang disepakati di antara keduanya ataupun salah satu dari keduanya. Biasanya toko-toko baju memberikan khiyar, silahkan dicoba di rumah, kalau 1 hari dan barcode-nya masih ada, harganya masih ada, nggak cocok silahkan dikembalikan. Bisa dengan kembalikan uang ataupun bisa dengan kembalikan barang. Pilih barang yang semisal umpamanya, ataupun kalau kurang ditambahkan lagi. Ini berarti ada khiyar. Namanya apa? Khiyar syarat. Ada syarat dari salah satu belah pihak. Dan kebanyakan tentunya dari pihak penjual. Penjual mengatakan syaratnya demikian. Maka selama syarat tersebut terpenuhi, maka haknya sang pembeli untuk mengembalikan ataupun melanjutkan. Berarti kalau sudah 1 hari kok tidak kembali lagi, berarti sudah selesai akadnya. Kalau di hari kedua dia mengatakan saya nggak cocok lah,
Jadi baik bagi pihak toko boleh untuk menolaknya. Ini kan sudah lewat batasnya, maka yang semacam ini tidak mengapa, tidak masalah. Sah saja, boleh bagi toko untuk menetapkan hal tersebut. Dan jual beli merupakan akad yang lazim, akad yang harus, bukan akad yang mubah. Artinya apa? Setelah akad jual beli selesai tadi, sudah sah, maka lazim jual beli tersebut untuk diteruskan, harus diteruskan. Jangan sampai saya menjual motor, kemudian apa? Setelah 1 bulan saya tarik lagi motornya. Ini apa? Tidak boleh. Saya paksa dia untuk mengembalikan uang, mengembalikan motor saya. Ini kan harus tidak boleh demikian. Berbeda dengan pinjaman. Kalau pinjaman akad yang ubah. Sang pemilik barangnya boleh mengambil barangnya kapan saja. Kapan saja boleh diambil. Saya pinjamkan motornya, saya butuh, ya boleh saya ambil. Adapun jual beli, ya sudah, kalau sudah selesai, akad yang wajib harus diteruskan, jangan diselesaikan di tengah-tengah jalan, harus diteruskan. Karena kalau demikian kan yang membeli menjadi tidak merasa aman. Jangan-jangan ini mobilnya nanti saya pakai di tengah jalan, di stop, diambil lagi. Ini akan menimbulkan was-was, tidak tenang dalam akad jual beli. Maka jual beli adalah akad yang lazim, harus dilanjutkan, jangan sampai dipotong di tengah jalan. Dan catatan, khiyar ini boleh dilakukan selama tidak menimbulkan bahaya ataupun kerugian pada salah satu belah pihak. Seperti tadi, orang yang membeli barang makanan yang sudah jadi kemudian dibatalkan, ya tentunya tidak demikian. Hadis yang ke-45. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'u wal mubta'u bil khiyar. Sang pembeli dan penjual dengan khiyar. Hatta yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Jadi ada waktu khiyar sampai berpisah. Illa an takuna safqata khiyarin. Illa an takuna safqata khiyarin. Kecuali jika di sana ada syarat khiyarnya, memberikan syarat dari salah satu belah pihaknya. Wala yahillu lahu an yufariqahu khasyata an yastaqilah. Dan tidak halal, tidak boleh bagi salah satu dari keduanya untuk meninggalkan tempat akad karena dia khawatir akan dibatalkan jual beli tersebut. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh khamsah kecuali Ibnu Majah, wa Daruqutni, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Jarud. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, hatta yatafarraqa min makanihima, sampai keduanya berpisah dari kedua tempat tersebut. Jadi hadis di sini masih sama dengan hadis yang berikutnya yang menjelaskan adanya khiyar sampai berpisah, Namun di sini ditambahi apa? Wala yahillu lahu an yufariqahu khasyata an yastaqilahu. Jadi apa? Salah satu dari penjual ataupun pembeli dilarang untuk meninggalkan tempat tadi karena khawatir akan dibatalkan jual beli tersebut. Paham ya? Sebenarnya saya menjualkan jam ini. Sudah selesai akadnya, sah, deal. Saya langsung pergi. Ben ora ana khiyar majlis. Biar selesai khiyar majlis. Biar dia tidak mengembalikan jam ini, maka saya kabur. Tujuannya apa? Dia lari karena dia khawatir sang pembeli akan meng-cancel. Ataupun dari pihak pembelinya. Pembeli sudah dapat ini, ini murah banget, langsung pergi. Perginya apa tadi? Niatnya biar apa? Tidak terjadi khiyar. Namun kalau perginya karena sudah selesai akadnya, sudah enggak ada kebutuhan di tempat tersebut, tidak ada niatan agar biar di cancel, ini tidak mengapa. Namun kalau niatnya tadi untuk agar
tidak terjadi pengenselan dalam jual beli tersebut. Dalam akad tersebut tidak terjadi demikian, maka tidak mengapa. Sudah selesai kebutuhannya, ngapain mau di situ bayangkan? Tidak mungkin. Jadi apa? Dia pergi meninggalkan hal tersebut karena dia khawatir akan di cancel dari salah satu belah pihak. Jadi kaburnya tadi biar tidak ada pengenselan. Dan diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ketika sudah terjadi jual beli, dia langsung pergi. Namun para ulama mengatakan apa? Bisa jadi Ibnu Umar belum sampai kepadanya hadis ini. Belum sampai kepada Ibnu Umar hadis yang melarang orang yang jual beli dilarang untuk lari meninggalkan tempat ini karena dia khawatir di cancel jual beli tersebut, di cancel akadnya. Jadi para ulama mengatakan karena Ibnu Umar kemungkinan besar Ibnu Umar tidak mengetahui hadis ini. Jadi Ibnu Umar ketika sudah selesai deal langsung pergi karena khawatir akan di cancel. Namun para ulama mengatakan yakin bahwasanya Ibnu Umar belum mengetahui hadis yang melarang hal tersebut. Dan sudah kita ketahui bahwasanya Ibnu Umar adalah seorang yang sangat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat gigih dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan dalam hal-hal yang sifatnya ibadah, sifat yang manusiawi. Kencingnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Ibnu Umar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari safar, kemudian singgah di suatu tempat dan melihat Rasul kencing di tempat tersebut. Maka Ibnu Umar tatkala pulang dari safar, dia pasti mampir di tempat tersebut untuk hanya sekedar kencing. Ngapain? Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang cinta kepada seseorang pasti dia akan mengikutinya. Orang yang cinta kepada Rasul pasti akan mengikuti Rasul. Orang yang cinta pada artis juga akan mengikuti gayanya artis. Pemain bola ya diikuti, bajunya ya sama. Iya kan? Bukti cintanya seseorang. Maka Ibnu Umar, sehingga para ulama mengatakan yakin bahwasanya hadis ini belum sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari hadis ini kita ambil kesimpulan suatu faedah bahwasanya niat memiliki pengaruh yang besar dalam suatu amalan. Niat memiliki pengaruh yang besar dalam suatu amalan. Seorang tatkala meninggalkan tempat jual beli tersebut karena niatnya untuk biar tidak terjadi pengancelan, tentunya ini adalah niat yang tidak baik, sehingga dilarang oleh syariat Islam ini. Kalau niatnya tidak hal tersebut ya tidak masalah karena sudah selesai dalam transaksi jual belinya. Yang terakhir dalam bab khiyar, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, qala berkata, zakara rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang menyebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu yukhda'u, bahwasanya dia ditipu, fil buyu'i, dalam jual belinya, dalam transaksi membeli barang. Faqala idza bay'ata faqul la khalabah, muttafaqun alaih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia tertipu dalam transaksinya, maka Nabi memberikan solusi kepadanya. Jika engkau berjual beli ataupun jika engkau membeli suatu barang, maka katakan la khalabah, tidak ada tipu daya. Wahai penjual, nipu porak wae, ora, sudah. Mengatakan apa? Kamu nipu saya apa enggak? Oh tidak, ya sudah, berarti dia beli. Nah, sahabat ini katanya ataupun disebutkan bahwasanya dia adalah orang yang sebelumnya dia orang yang sehat, yang artinya apa?
pikirannya dia normal. Namun karena suatu kejadian dia ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat ini menjadi akalnya lemah. Menjadi akalnya lemah, sehingga dia tidak bisa membedakan ini harganya kemahalan atau tidak, ataupun barangnya bagus atau tidak. Menjadi demikian lupa, karena mungkin kepalanya kena benturan ataupun yang lain, sehingga dia menjadi cara berpikirnya menjadi tidak seperti manusia yang lain. Sehingga sehingga orang mudah sekali untuk menipu dia. Mudah sekali untuk menipu dia. Maka dia tatkala dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tatkala kamu mau membeli ya katakan tidak ada penipuan dalam jual beli ini. Kamu nipu saya apa enggak? Oh, tidak ada. Berarti dia akan membelinya. Karena dia tadi memiliki kekurangan setelah dia berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia tidak mampu untuk mengetahui apakah harganya kemahalan ataupun barangnya buruk ataupun tidak, sehingga ya mungkin seperti anak kecil lah, tidak bisa memastikan barang ini kemahalan atau tidak. Kalau anak kecil beli HP kan bisa jadi yang menjualnya katakan ini harganya 2 juta, padahal harganya 1.700.000. Maka orang tersebut demikian itu. Nah, dari hadis ini maka para ulama berselisih pendapat. Apakah hukumnya adalah fasakh, yaitu batal ketika orang yang demikian tadi? Apakah ada yang namanya ghuban, penipuan dalam jual beli atau tidak? Ketika terjadi, apakah boleh dikembalikan atau tidak? Karena kan ini kisahnya adalah seorang yang ya memiliki kekurangan dalam cara berpikir. Maka sebagian ulama mengatakan, ya kalau orangnya demikian, ya boleh baginya untuk mengembalikan barangnya, mengcancel barangnya. Ada orang yang kurang cara berpikirnya, kemudian dia membeli barang sesuatu yang dia merasa tertipu. Kalau orangnya demikian tadi, seperti sahabat tadi, ini boleh. Sebagian ulama hanya membatasi karena ini adalah suatu kejadian yang terjadi di zaman Nabi. Adapun selainnya tidak. Selain orang tersebut tidak boleh untuk mengembalikan barang. Apa enggak? Ada orang si A, dia memiliki kekurangan dalam berpikir. Tidak mengetahui harganya mahal atau murah. Dia beli HP, kan kalau HP dia nggak tahu harganya karena dia tadi memiliki kekurangan akalnya. Kemudian dia beli. Kemudian sampai di rumah, kayak Lombok, masa HP kayak gini harganya kos juta. Berarti penjual tadi nipu atau enggak? Nipu kan? Karena dia melihat, oh sing beli wong kayak gini, larangnya biar masalah. Nah kalau demikian ini tadi akan mengembalikan. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh bagi orang yang kasusnya demikian itu. Dia memiliki kekurangan dalam berpikir. Namun kalau orang normal seperti kita ini, kita pulang ke rumah, kita nggak tahu harga kita beli barang tadi sama HP, namun kita tidak tahu harga pasaran. Kita beli, benar sampai rumah kita dikatakan kayak Lombok. Boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Kasusnya berbeda. Karena kasus yang terjadi di zaman Nabi adalah orang yang kurang dalam berpikirnya. Namun tentunya pendapat yang benar boleh. Kalau dia benar-benar ketipu. Kalau dia benar-benar ketipu, maka dia boleh untuk membatalkan jual beli tersebut. Bahkan harus hukumnya fasakh, hukumnya batal jual beli tersebut. Ataupun adanya khiyar. Kalau dia sudah ridho ya sudah. Sudah ridho sudah tidak mengapa. Namun kalau seandainya dia tidak ridho, dia minta untuk dikembalikan, maka ini sang penjual harus menerimanya karena dia telah menipunya. Ini pendapat yang benar. Pendapat yang benar ini umum, bukan hanya untuk orang yang
seperti itu orang yang memiliki kekurangan dalam berpikir. Di antara hadis yang menguatkan itu adalah hadis yang telah terdahulu, yaitu larangan dari talaki ar-rukban. Dilarang untuk menyetop para pedagang yang datang dari jauh. Ini kan dilarang, kenapa? Ada unsur bisa ditipu. Ada dia tidak tahu harga pasaran, lomboni lah harganya sekian. Kan dahulu apa disebutkan bahwasanya orang yang demikian tadi, orang yang di stop di tengah jalan untuk dibeli barangnya, untuk apa? Ketika dia sampai di pasar, boleh baginya untuk mengambil barang tersebut. Boleh untuk mengambil barang tersebut, untuk boleh membatalkan jual beli tersebut. Maka ini juga sama, karena sama-sama ada unsur penipuan. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani dan yang lainnya. Jadi unsur penipuan ini apa? Boleh bagi sang pembeli untuk mengcancel jual beli tersebut, untuk mengcancel akad tersebut, boleh ketika dia merasa tertipu, tertipu. Berkata Syekh Albani rahimahullah taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang benar menurut beliau adalah adanya khiyar 3 hari bagi orang yang ditipu dalam membeli barang. Jadi adanya khiyar 3 hari bagi orang yang ditipu dalam membeli barang. Jadi maksimal 3 hari. Kalau dalam 3 hari dia tidak ridho, kemudian dia ingin mengembalikan, maka boleh baginya untuk mengembalikan. Setelah itu maka tidak boleh. Sudah 4 hari, 5 hari, ya sudah tidak boleh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anta bay'ata faqul la khilafah." Jika engkau membeli maka katakan la khilafah, tidak ada penipuan. Tsumma anta fi kulli sil'atin ibta'taha, kemudian engkau dalam setiap barang yang engkau beli bil khiyari, maka ada khiyar salasa layalin, yaitu 3 malam. Fa in radita fa amsik. Jika engkau ridha maka ambil, teruskan. Wa in sakhatta fa fardudha. Dan jika engkau tidak suka maka kembalikanlah ala sahibiha, kepada orang yang menjualnya. Rawahu Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi hadis ini menjelaskan apa? Boleh bagi orang yang tertipu, orang yang merasa ditipu, boleh untuk mengembalikan barangnya maksimal 3 hari 3 malam. Setelah itu maka tidak boleh untuk mengembalikannya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan pada kesempatan berikutnya kita pindah ke bab yang lain, yaitu bab tentang riba. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada masalah yang perlu ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada isu.